Well, hello, hello. Hai Leo, selamat tahun baru. Sekarang giliran kalian ya. Aku mau bacain Leo. Mana harus dipotong dulu nih. Leo di tahun 2025. Sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih resonate lagi, itu namanya konsultasi pribadi. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @tikra_tarot. Oke. Ini bakal jadi video yang panjang ya, jadi siapkan waktu kalian, atur-atur makanan, segala macem. Silakan, senyaman kalian aja. Kenapa panjang? Karena aku baginya per 4 bulan ya. Pertama dari Januari sampai April, terus Mei sampai Agustus. Agustus nggak tuh? Sampai Agustus, lalu September sampai Desember. Oke. Ini kita mulai ya. Dari Januari, Februari, Maret, April. Kita dari general readingnya dulu. Oke, mari kita mulai. By the way, jangan di skip iklannya ya, gengs. Soalnya ngaruh banget ke aku. Kita ke general dulu aja. Di sini kita ada serendipity. Lalu kita punya... Oke, kita ngebahas Leo. Dan langsung dapat Leo ya. Di kartu pertamanya. Kita dari general readingnya dulu. Jadi kita ada serendipity, ada deep freeze. Lalu kita, oh my god. Nggak ada yang kebetulan ya sayang ya. Kita bahas Leo dan 2 kali kartu singa yang keluar. Jadi definitely something is going here. Pasti nih ada yang sedang terjadi di sini ya. Kita breakdown dulu deh. Dari Januari Februari dulu aja deh. Di sini ada serendipity dan tarotnya adalah kita punya Ten of Cups. Wow. Ini nggak usah khawatir di awal tahun ya, di Januari, Februari, karena dengan 2 kartu ini, Serendipity sama Ten of Cups ini artinya dari awal tahun aja sebenarnya udah banyak kejutan yang hadir buat kamu. Entah ini sudah terjadi atau belum ya, tergantung kapan kalian nonton video ini. Cuman kelihatannya seperti itu. Januari, Februari udah banyak banget keberuntungan yang tanpa kalian duga, tanpa kalian rencanakan, itu tuh udah hadir sendiri ke dalam kehidupan kalian gitu. Jumlahnya tuh bener-bener banyak banget ya. Nggak aneh kalau misalnya tiba-tiba kalian tuh dapat hadiah dari keluarga kalian, atau memang ada berita baik yang datang dari keluarga kalian. Kayaknya semua aspek kehidupan kalian tuh lagi terisi penuh semuanya, dan ini bikin kamu ngerasa super lucky atau super beruntung di sini gitu. Jadi Januari Februarinya bagus banget ya, nggak usah ada dikhawatirin karena nggak ada satupun yang kurang dari hidup kamu. Dan ketika itu terjadi, baik banget untuk bisa mensyukuri ya, ataupun mungkin berbagi rezeki itu dengan orang-orang sekitar kamu. Nah, berbagi rezekinya juga nggak cuma ngomongin tentang uang aja sih, tapi bisa juga kayak perhatian atau waktu ya. Nggak harus besar-besar juga sih. Yang pasti Januari Februari ini ngalir banget ya. Kalian punya rezekinya. Banyak ngabisin waktu sama keluarga juga sih. Ten of Cups nih. Terus juga ada rencana-rencana yang tidak direncanakan. Kok rencana sih, salah. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan tapi malah jadi gitu. Dan kayak langsung mulus aja. Justru makin sifatnya spontan malah makin jadi gitu. Sedangkan di Februari Maret kita punya deep freeze. Lalu kita ada the Fool. Sebenarnya di Februari Maret ini kamu punya kesempatan untuk memulai sesuatu sih, kayak kamu ngerasa ini saatnya kamu punya kebiasaan baru gitu kan. Ini saatnya kamu punya lingkungan kerja yang baru mungkin ya. Rasanya di sini kamu ngerasa pengen memulai sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Tapi sebelum akhirnya kamu memutuskan ini, aku rasa kamu bakal banyak menyendiri sih di Februari Maret ini ya. Kayak ada beberapa kerjaan atau rencana yang kamu on hold dulu, kamu pause dulu, kamu berhentiin dulu, karena kamu ngerasa ini mungkin saat yang baik untuk kayak ganti arah hidup, ganti tujuan hidup. Bawaannya sih itu nih, kalau kita lihat kartu the Fool ya, bawaannya tuh pengen banting setir gitu. Tapi sebelum banting setir pun kamu bakalan banyak diem sih nih dengan kartu deep freeze.
Jadi mungkin ada yang dalam tanda kutip cuti ya, literally cuti, atau kamu menghindar dari orang-orang sekitar kamu sih di Februari Maret itu. Sedangkan kalau di Maret April kita punya Angel of Strength dan kita punya The Moon. Ada sesuatu yang memang kamu jaga banget ya, kayak ada yang kamu jaga, kayak rahasia kamu gitu. Rahasia kamu, kegalauan kamu yang sebenarnya tuh udah lama kamu pendam, cuman nggak kamu keluarin gitu. Ini bagian dari ego kamu juga sebenarnya ya. Mungkin ada aib atau ada rahasia besar yang mungkin bisa mencoreng nama kamu, yang masih kamu pendam terus, bahkan sampai nanti bulan April. Dan ini bikin kamu galau, karena sebenarnya jujur nih kamu nggak tahan juga untuk nyimpen si masalah ini atau kekhawatiran ini. Kamu nggak cerita ke siapa-siapa dan akhirnya malah jadi makin numpuk gitu. Di sini ada Ram, a stubborn aggressive person. Mungkin ini kamu, mungkin juga orang lain, namun yang pasti di 4 bulan pertama di 2025 kamu mungkin akan berhadapan sama seseorang yang sifatnya tuh keras kepala atau agresif. Bisa kamu, bisa juga bukan ya. Terus di sini kita punya Horse, short journey. Ya ini bisa kelihatan dari awal tahun sih ya. Mungkin akan ada perjalanan pendek, bisa berhubungan sama kerjaan atau pribadi, jalan-jalan, bisa apapun itu. Lalu reflect, do not be tempted to lower your standards. Kamu dapat reminder di sini untuk enggak ngerendahin kamu punya standar ya. Jangan menurunkan standar kamu. Lalu ada red di sini, someone working against you behind your back. Mungkin ini berhubungan di Maret April, dimana mungkin yang bikin kamu galau adalah, atau yang bikin kamu khawatir adalah karena ada seseorang yang diam-diam bergerak di balik layar gitu, di belakang kamu. Yang jelas sifatnya merugikan sih. Oke, kamu dapat 6 ya. Di sini ada feather, someone you know is undependable and insincere. Mungkin berhubungan sama ini. Ada seseorang yang kamu tahu yang tidak bisa diandalkan dan gak tulus. Dan satu lagi ada chain of events that will affect your life. Jadi 4 bulan ini akan ada kejadian-kejadian yang gak akan berhenti di 4 bulan pertama, tapi juga akan berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Gitu. Oke. Itu untuk generalnya. Kita ke percintaan ya. Kita ke percintaan kalian. Januari sampai April ya. Di sini ada Yin. Lalu ada To the Sea. Wow. Dari tadi aku memang lihat ada kartu soulmates yang ngintip sih. Cuman aku nggak nyangka kalau dia bakal beneran keluar ya. Wow. Di Januari Februari aku rasa Oke, ada Queen of Crystals. Ini kamu sih. Ini kamu banget. Mau kalian perempuan atau laki-laki ya. Cuman yang kebaca nih energinya memang lebih feminin. Dan ini juga kartu feminin. Jadi artinya gini, Leo. Jadi di Januari Februari, kamu memang cenderung diem ya. Cenderung kayak pasif. Cenderung nggak banyak ini sih. Cenderung nggak banyak, aktivitas yang berarti ya di percintaan kamu. Kamu bukan lagi jadi Leo yang ngelit. Bukan lagi jadi Leo yang caper. Bukan lagi jadi Leo yang mendominasi ruangan. Kamu cenderung ribet banget. Jadi Leo yang lebih lembut, yang lebih tenang, yang lebih kayak diem, membiarkan orang lain yang mungkin dapat panggungnya di sini. Kamu jadi lebih ini banget sih. Elegan gitu loh Leo. Jadi di sini tuh kamu tahu worth kamu atau nilai kamu di mana. Jadi kamu tetap tahu kamu yang paling cantik, kamu yang paling ganteng ya di alam semesta ini. Tapi bukan dengan cara yang gak elegan, caper atau berisik lagi gitu loh. Gak yang banyak ngomong, kamu cenderung malah diam, tapi tetap misterius di mata lawan jenis. Atau di mata kamu punya target, istilahnya gitu. Dan memang gak banyak pergerakan. Maksudku kamu tuh gak aktif ya. Tidak yang menonjol, tapi kamu tetap menonjol, tapi dengan cara kamu yang memang menarik. Jadi bukan nge-push, dorong, tapi kamu malah menarik di sini. Mungkin kamu udah
ini ya, jago manifesting juga. Jadi I don't chase, I attract. Aku nggak ngejar, aku menarik. Nah, kayak gitu tuh. Nah, masuk ke Februari Maret, kita punya The Hermit sama To The Sea. Nyambung ya, kalau untuk cinta-cintaan nih, mau kamu jomblo atau enggak, bawaannya tuh emang menyendiri dulu sih, aku lihatnya. Menyendiri. Sama kayak tadi di kartu general ya. Menyendiri, bertanya-tanya mengenai perjalanan cinta kamu, apa yang kamu cari. Misal udah punya pasangan pun, kamu bakal minta waktu sendirinya lebih banyak daripada waktu bareng-barengnya sih. Aku ngeliatnya begitu ya. Itu bukan sesuatu yang buruk, karena kan tiap orang butuh me time-nya masing-masing. Dan me time itu malah bikin hubungan sebenarnya lebih kalem, lebih berbumbu, lebih ada spark dan chemistry-nya. Karena ada ruang untuk mengaktualisasikan diri masing-masing kan, bawaannya kayak gitu. Enggak yang apa sih sebutannya? Enggak yang terus-terusan bareng. Jadi kadang lupa kebutuhan diri sendiri juga perlu dipenuhi di sini. Sedangkan nanti di Maret April, ini kan Januari Februari Maret April, di sini kita ada soulmates, ada jodohnya loh. Jadi buat kalian yang jomblo, mungkin banget ketemu sama jodoh kalian di Maret April ya. Tapi memang pertemuannya atau untuk bisa jadinya, ini bisa juga artinya jadian sih. Finally akan ketemu dan akhirnya jadian di Maret April. Nah, namun jadiannya ini, kedekatan ini bukan sesuatu yang sifatnya mudah gitu loh. Kayak kamu tinggal nadah tangan terus langsung jatuh ke tanganmu tuh bukan kayak gitu. Tipenya masih ada perjuangan di sini. Perjuangan untuk kayak memperkenalkan diri kalian, apa yang menjadi penting buat kalian, value seperti apa. Mungkin cenderung kayak rada keras, cuman inilah cara kalian untuk bisa saling mengenal satu sama lain lewat mungkin ada perdebatan, terus abis itu memaafkan, terus akhirnya memutuskan untuk baikan lagi gitu loh. Sedangkan buat kalian yang punya pasangan, aku rasa di Maret April nanti ya, kamu akan makin dekat sih dengan pasangan yang udah kamu punya. Cuman itu tadi, mungkin akan ada gondok-gondokan dulu ya, kayak mempertahankan ego masing-masing, mempertahankan pendapat masing-masing, tapi ujung-ujungnya itu sifatnya konstruktif gitu loh, tidak destruktif, tidak merusak. Karena setelah itu yang kulihat adalah kalian jadi kayak mengerti lagi maksudnya apa, saling memaafkan, saling minta maaf, terus ya udah bikin hubungan kalian makin strong di sini, gitu, ya. Nah, kita masuk ke karir kalian. Sedangkan untuk karir di 4 bulan pertama, untuk Leo, wow, baru awal tahun udah bagus banget dari tadi ya. Door to personal healing and happiness. Yang tadi aku bilang itu, nggak ada yang kurang di awal tahun. Ternyata datangnya juga dari uang, dari karir ya. Kayak ada ini pintu kebuka lebar banget. Jadi artinya tuh apa yang kamu lepaskan dari pikiran kamu, apa yang sudah kamu tanamkan dari pikiran kamu tuh langsung ditangkap sinyal sama semesta dan langsung dikasih ke kamu gitu. Kerjaan mah nggak kenapa-napa Leo. Beneran sesuai dengan keinginan kamu tuh kan, ada 9 of Coins. Kamu kalau punya bisnis, ini saat yang baik untuk memanen. Ini ada burung biru di sini ya. Ini ngomongin tentang harapan, ngomongin tentang keajaiban, ngomongin tentang bagaimana kamu yang setia dengan mimpi kamulah yang membawa kamu ada di titik ini. Ketika orang meragukan kamu tetap berpegang teguh dengan kamu punya impian tadi, kamu tetap berusaha dan memang dari awal tahun itu langsung kebuka selebar-lebar pintunya nih, pintu rezeki kamu, dan ini akan mengobati rasa mungkin khawatir, kecewa atau lelah kamu di masa lalu. Gitu. Dan karena keberhasilan inilah yang membuat di bulan Februari Maret kamu jadi lebih berani untuk bermimpi besar. Dan ini juga kamu pikir bakal langsung didukung sama orang-orang sekitar kamu? Enggak dong. Ada aja yang kayak skeptis, ada aja yang kayak nganggap kamu halu. Tapi kenyataannya apa? Memang membutuhkan pengorbanan juga ya, karena ini tinggi banget, bulan yang kamu inginkan. Dan di sini ada Ten of Crystals di mana kamu ditusuk kayak jatuh gitu loh, jatuh tidak berdaya. Cuman di sini matahari tetap ada,
walaupun kayak rada mendung, cuman matahari ini yang bikin kamu tetap percaya bahwa harapan itu ada. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, mungkin orang-orang sekitar kamu akan menganggap kamu halu, kayak berusaha untuk ngejatuhin kamu, dan gak bohong, bahkan itu datang dari orang-orang terdekat sekitar kamu yang bikin kamu jadi cukup shock, dan akhirnya gak bisa ngapa-ngapain seperti ini. Bener-bener kayak tidak berdaya banget gitu. Cuma berita baiknya adalah, walaupun ini kayaknya pada nggak ada 10, tapi setelah ini akan langsung bangkit lagi kamu. Langsung bangkit lagi kok. I can feel it. Ya kan? Langsung kamu bisa balik lagi. Jadi apa sih namanya? Jadi stabil lagi. Jadi tahu berharga kamu di mana. Kamu tahu apa yang menjadi tujuan kamu dan nggak goyah. Justru ini akan jadi cambuk buat kamu untuk terus memang memegang tujuan kamu, memegang kamu punya prinsip ya. Aku lihat uang kamu dari awal tahun banyak banget ini tuh, banyak banget keinginan yang memang berhasil dan kayak tinggal duduk manis aja tuh udah langsung jatuh ke pangkuan kamu ya. Dan kamu bisa expect di bulan Februari Maret akan ada kenaikan uang, kenaikan salary di sini, atau kamu mungkin berhubungan sama orang yang mempertanyakan, kayak ngetes gitu loh di Februari Maret. Jadi mungkin kamu bisa siap-siap, kamu mungkin akan terima semacam tes ya dari atasan kamu yang sifatnya tenang. Dia nggak banyak ngomong tapi memperhatikan kamu banget, dan di sini adalah semacam ajang kamu untuk membuktikan diri, oke? Gitu. Sedangkan nanti di Maret-April kita lagi-lagi ada pintu emas yang kebuka buat kamu. Ada Door to Spirit, nah ada The Empress juga. Gila sih Leo. Ini baru 4 bulan pertama uang kamu itu ngalir begitu deras ya. Lancar rezekinya, nggak cuma, ini nggak ngomong tentang uang aja nih yang aku bilang tadi. Cuman rezeki dalam berbagai macam bentuk. Orang, rasa simpati, empati itu tuh datang berbondong-bondong ke kamu. Ini akan ada berita. Ini mungkin sifatnya spesifik ya, untuk beberapa dari kalian memang lambang bahwa kalian ada di, atau simbol bahwa kalian ada di jalan tepat adalah merpati putih ya, atau burung warna putih. Jadi mungkin kamu kalau lagi di jalan, terus tiba-tiba kayak kamu lagi galau, tiba-tiba lewat itu entah memang burung aslinya lewat, atau kamu lihat itu jadi logo di baju orang, atau jadi gantungan kunci di tas orang. Itu semacam kayak tanda dari universe bahwa kamu tuh lagi di jalan tepat dan akan ada berita baik yang datang. Ini ngomong tentang good news ya, gitu. Dan memang dengan kartu The Empress, aku minta kamu ketika ini terjadi, ketika kamu lagi ada di bulan Maret April ya, ketika simbol-simbol ini datang, embrace, open diri kamu. Rangkullah, open yourself, rangkullah dengan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan ada. Percayalah bahwa, ini buat afirmasi buat kamu ya, percaya bahwa yang datang itu adalah yang terbaik yang memang kamu butuhkan pada saat itu. Jadi kamu gak akan pernah kekurangan gitu. Nah, karena kamu tahu kamu lagi bagus-bagusnya vibrasinya, makanya pikirin yang positif-positif aja. Pikirin, bayangin skenario-skenario terbaik yang pernah ada, yang kamu punya. Ya, di sini ada anxiety, mungkin sempat ada anxiety tadi nih, karena kayak istilahnya nggak didukung mungkin ya, atau dihianati sama orang-orang sekitar kamu. Dihianatinya itu nggak beran curang, tapi maksudnya dengan tidak didukung, dengan tidak dengan tidak dapat dorongan kayak gitu kan sama aja kayak kok bisa nggak didukung gitu loh. Lalu di sini ada grief. Ada ternyata ya. Aku sih oke. Ini dua kartu ini, anxiety sama grief, itu satu-satu ini gimana sih ngomongnya? Dua kartu ini cuma ada di Februari Maret tadi. Cuman yang kulihat adalah kamu cepet naiknya lagi kok. Langsung tahu gimana caranya untuk ada di posisi yang lebih stabil lagi gitu, ya. Itu untuk karir keuangannya. Sekarang aku mau ke advice. Advice di 4 bulan pertama ya, dari Januari sampai April. Di sini kita punya bring love into the situation. Situasi apapun nanti, janganlah kamu ini ya, apa sih bahasanya, penuhi dirimu dengan kebencian atau iri.
justru harus bisa lebih mengerti dengan memanusiakan situasi itu gitu, apalagi ketika melibatkan manusia ya. Di sini ada friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Pertemanan mungkin akan kena highlight ya. Jadi antara kamu butuh bantuan, silakan kamu minta tolong ke teman atau sebaliknya. Lalu di sini ada perubahan. Kamu dapat kata-kata seperti ini. Penolakan akan perubahan adalah penolakan akan hidup itu sendiri. Silakan buka hati kamu dan pikiran kamu untuk awal yang baru. Nah, yang tadi aku bilang kan, yang kartu si Empress tadi itu loh. Ingat kan? Kalau untuk karir keuangan, kita punya miscalculation. Nah, ini kan masih bisa berubah ya, Sang ya. Jadi jadikan ini sebagai antisipasi aja. Pada dasarnya ini tergantung usaha dan doa kamu juga. Nah, miscalculation di sini artinya mungkin akan ada salah perhitungan di sini ya. Dan ketika lagi ada salah perhitungan atau buat kesalahan, kamu diminta untuk bertanggung jawab lah gitu. Bertanggung jawab lah, karena dengan bertanggung jawab itu adalah tanda yang baik untuk kamu belajar ya. Sebagai tanda kamu bisa belajar, kamu telah belajar dan memulai lagi dari awal. Belajarlah dari ini ya, dari kesalahan, supaya itu tidak diulangi lagi dan bisa jadi semacam kayak pemahaman lebih baik lagi mengenai hal itu gitu loh. Itu akan naikin kebijaksanaan kamu juga pada akhirnya. Terus di sini kita punya wildflowers nomor 44. Mungkin itu penting buat kamu ya, angka 44. When you allow yourself to imagine wildly, worlds of worlds are created. Jadi jangan membatasi kamu punya ini ya, impian. Justru dunia yang semakin kamu bisa liar, semakin kamu bisa berimajinasi dan memimpikan hidup kamu tanpa batas ya, itu malah akan terwujud gitu. Karena yang membatasi diri kamu dengan impian kamu sebenarnya diri kamu sendiri. Nggak ada orang lain. Di sini kita dapat communication. Di 4 bulan pertama tetap diingetin untuk atur, jaga komunikasinya ya. Komunikasi kamu entah dengan bahasa tubuh, bahasa verbal, atau tulisan, komunikasikanlah. Nah, di sini aku secara khusus ngerasa makna lainnya dari komunikasi adalah komunikasi kamu dengan Tuhan ya. Dibangun sayang. Dengan apapun doa atau ibadah kamu, lakukan yang sesuai sama hati kamu. Di sini ada have faith ya, di percintaan kamu diminta untuk punya keyakinan ya. Have faith, percayalah bahwa kejadian apapun di 4 bulan nanti berhubungan sama percintaan kamu, itu tuh kayak akan membawa kamu, menggiring kamu ke tempat yang jauh lebih baik. Jadi jangan overthinking ya, have faith, you're gonna be okay. Indeed, you are okay. Gitu. Oke, itu untuk 4 bulan pertamanya. Kita lanjut ke ini ya. Ke 4 bulan kedua, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di 4 bulan kedua, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Di sini kita ada to the sea. Di sini kita ada study. Kita dapat 2, ada forgiveness and change. Di sini kita ada death. Wow. Dramatis ya, langsung dapat death. Kita ada the high priestess. Oh wow.
Leo, what is happening? Wah, gile. Gila, Leo. Gila sih. Gila, 3 kartu ini nih. Death, the High Priestess, the Hierophant. Gila-gilaan. Buset, Leo. Ini kenapa kamu? Jadi, padahal di 4 bulan kayak adem ayem ya. Kamu kayak lagi menikmati kebahagiaan duniawi kamu gitu. Sedangkan di 4 bulan selanjutnya ini beda banget. You know why? Kamu tahu kenapa? Ini kartu major semua nih. Dan ini ngomong tentang transformasi luar biasa, luar dalam. Jadi nggak cuma outernya kamu, tapi juga innernya kamu. Nggak cuma kehidupan di luar tubuh kamu, tapi juga di dalam jiwa kamu dan dalam pikiran kamu. Dan ini sifatnya sangat spiritual. Jadi kamu bisa expect di 4 bulan kedua kamu akan mengalami spiritual awakening ya. Akan ada pemahaman di mana kamu akan jauh lebih mengerti mengenai kehidupan itu sendiri, atau mengenai diri kamu sendiri, atau mengenai purpose hidup kamu gitu. Nah ini di Mei Juni ada to the sea sama death. Nah Mei Juni ini sebenarnya kamu udah dapat sinyal-sinyalnya sih sebenarnya. Mungkin sebelumnya juga udah dapat sinyal bahwa nggak ada yang bisa kamu lakukan selain ya udah jalanin aja gitu. Kamu udah ada di kapal yang kamu nggak tahu ujungnya di mana, dan kamu cuma bisa melihat istilahnya jarak 5 meter depan kamu gitu. Aku ngerasain ada rasa ketakutan juga di sini. Cuman secara umum kamu udah bisa pasrah gitu. Dan memang karena kamu yang pasrah itulah, nanti ini menarik sih, akan ada kartu death ya, kematian. Jadi death di sini tuh artinya kelahiran kembali lagi, rebirth, death, rebirth. Ini kartu yang mungkin rada menyeramkan, tapi sebenarnya nggak menyeramkan. Ini well bisa dibilang menyeramkan karena kita nggak siap ya dengan perubahan itu. Tidak siap dengan kayak sesuatu yang diambil dari hidup kita. Jadi ini kan di dalam tubuh ya. Aku sih nggak melihat adanya mungkin literally kematian dari orang-orang sekitar kamu. Tapi lebih kayak semacam dark night of the soul ya. Mungkin bisa di Google juga dark night of the soul. Jadi kayak mungkin ada beberapa kejadian dalam hidup kamu yang bikin kamu tuh jadi punya pikiran yang berbeda daripada sebelumnya. Jadi punya pemahaman yang totally different. Karena ada kejadian-kejadian yang menyakitkan buat kamu. Tapi aku sih ngeliatnya dengan kartu di sini kamu tuh nggak yang ngerasa tersiksa gitu. Kayak kamu sudah tahu itu akan terjadi, kamu tahu itu bagian dari hidup kamu. Kocak sih, soalnya kayak sebenarnya lumayan drastis sebenarnya dengan kartu death di sini ya. Cuman kalau aku lihat di atasnya itu tuh nggak yang tiba-tiba kamu sakit, tiba-tiba kamu kehilangan kerjaan, nggak yang kayak gitu. Ternyata awakening itu nggak mesti datang dalam bentuk seperti itu ya. Walaupun kebanyakan orang begitu sih, kayak dapat pelajaran hidup yang bikin sampai titik 0, terus baru bangkit lagi. Jadi kayak ini sesuatu yang kayak kamu tuh sudah bisa melihat alur hidup ya somehow ya. Jadi ketika ini terjadi tuh sifatnya tuh kayak lancar, natural, dan nggak kayak sakit gitu loh. Kamu tahu bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran, makanya ada kartu study di sini. Jadi ini kan Mei, Juni, Juli. Kamu belajar bahwa ini memang bagian gue belajar gitu loh, bagian dari hidup. Kamu tahu memang di hidup ini tuh ya rentetan kelas-kelas yang gak ada habisnya ya. Kayak semacam lagi kuliah di universitas kehidupan gitu loh bawaannya. Ini tuh sepasang loh, The High Priestess sama The Hierophant, sama-sama pemuka agama, tapi yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Kalau ini lebih intuitif yang perempuan, yang laki-laki ini lebih kayak ini ya, yang perempuan itu lebih dari diri kamu ke langit, ke atas, ke pencipta kamu. Sedangkan kalau ini tuh lebih kayak dari diri kamu ke bawah, alias ke dunianya. Jadi nanti makanya tadi aku bilang, nggak cuma diri kamu aja, nggak cuma kamu dapat pencerahan dari diri kamu, mengenai diri kamu dan bagaimana hubungan kamu sama Tuhan, tapi kamu juga bakal banyak menyebarkan saksi itu ke orang-orang sekitar kamu. Entah dengan tiba-tiba kamu tertarik untuk ngajar, entah jadi dosen, entah jadi konsultan, entah sesederhana kayak misalnya kamu jadi content creator terus kamu menceritakan mengenai pengalaman hidup kamu. Yang pasti akan banyak penyebaran berita atau kisah dari diri kamu gitu ya. Yang memang itu sangat erat kaitannya dengan memaafkan. Jadi mungkin ini tuh semacam kayak perasaan dendam atau rasa tidak ikhlas yang tahu-tahu otomatis kamu ikhlas entah dengan kejadian apa di bulan di bulan Mei nanti, Mei Juni,
Dan itu pelajaran yang kamu pelajari, forgiveness. Kamu belajar untuk memaafkan, benar-benar melepaskan. Dan bisa menerima bahwa kejadian-kejadian itu tuh datang, misalnya datang dari orang yang nyakitin kamu ya. Kamu tuh bisa memaafkan orang itu dan kamu bisa melihat bahwa, oh aslinya tuh orang tuh maksudnya begini. Bisa melihat dengan tulus dan sebenarnya jiwa si orang-orang seperti itu gitu. Orang-orang itu tadi. Lalu ada kartu change, jelas banget. Ini adalah bulan yang sangat merubah hidup kamu ya. Aku ngelihatnya tuh. Dan kalau kita lihat di sini kan kayak semacam kuda unicorn ya, dan arahnya ke matahari, dan itu langitnya warnanya kayak cotton candy atau permen kapas warna-warni. Jadi kayak berasa di dunia lain sih kamu tuh. Kayak nggak nyangka kalau ini kejadian sama kamu ya. Aneh banget rasanya. Di sini ada Desember, jadi mungkin kejadian di 4 bulan ini ada hubungannya sama orang yang lahir di bulan Desember, atau kejadian bulan Desember kapanpun nanti. Lalu di sini ada Tiger, doing something risky, taking a chance. Nah ini memang sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan kamu takut ya ngalamin hal seperti ini tuh maksudnya apa, maksud dari semesta itu apa. Lalu ada Butterfly, a change for the better. Yes, kamu dapat 2 kali kartu change, memang akan ada perubahan. Perubahannya ini benar-benar yang bikin kamu jadi makhluk sempurna ya. Soalnya jadi kupu-kupu di sini. Jadi mungkin simbolnya tadi yang aku bilang nggak cuma burung, bisa juga macan. Lalu ada butterfly atau kupu-kupu. Ya kan ada burung lagi. Waiting for news, package or letter. Jadi kayak kamu tuh yang tadi aku bilang di bulan Mei Juni tuh kamu tahu ini bakal terjadi, dan ketika terjadi sesuatu yang diambil dari hidup kamu itu bisa dengan mudah kamu lepaskan atau ikhlaskan gitu. Lalu di sini ada gong, an exciting event. Yes, ini yang jadi semacam kayak gongnya kamu ya. Kayak banyak yang diangkat, banyak yang dimelekin dari diri kamu. Jadi somehow memang ini jadi suatu bulan-bulan yang sangat exciting buat kamu sebenarnya sih. Gitu. Oke, itu untuk generalnya. Kita ke ininya ya, ke percintaan kamu. Percintaan kamu di 4 bulan kedua. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Di sini ada deep knowing, ada imagine, lalu ada clean it up. Di sini kita ada the sun. Kamu major semua deh tadi, ada the sun, ada 7 of crystals. Terus di sini kita punya 5 of crystals. Jadi kalau untuk percintaan kamu ya, yang kulihat nih dari Mei Juni, sebenarnya dengan kartu deep knowing dan the sun tuh nggak ada sesuatu yang menghalangi vision kamu, tidak ada satupun yang menghalangi kamu punya ini ya, kayak dugaan atau apa sih? Tidak ada yang menghalangi dugaan kamu, tidak ada yang menghalangi bayangan kamu mengenai hubungan kamu tadi. Karena insting kamu tuh lagi kuat banget ya dengan kata deep knowing plus sama the sun. Jadi kayak matahari tuh lagi nyolot ke percintaan kamu. Berarti in the good way, jadi hangat. Aku ngerasa sih hangat banget. Koneksi yang mendalam dengan pasangan kamu, atau dengan diri kamu sendiri, atau dengan siapapun yang nanti kamu tuh lagi gebetin ya, lagi berhubungan gitu. Kamu gak ngerasa kekurangan sih. Kamu ngerasa dilengkapi cintanya, afeksinya dari pasangan kamu atau dari diri kamu sendiri. Ya, penuh dengan komunikasi yang terjaga, expressing feelingsnya kamu, komunikasinya, koneksi antara kamu dan pasangan kamu, itu tuh kayak ini banget, lancar banget, hangat. Ngobrol tuh nggak yang serius gitu loh. Serius pun juga dilakukan dengan baik ya, dan kebanyakan juga dilakukan sambil minum, sambil jalan di tempat yang enak gitu. Jadi kayak semacam safe place yang akan kamu lakukan dengan pasangan kamu. Sedangkan kalau misalnya kamu sendiri, aku rasa sih memang banyak berhubungan sama ini ya, sama mungkin ngedate sama orang-orang
kopi, ngopi, sama ngeteh gitu. Terus kayaknya untuk connect sama orang-orang baru ini juga mudah ya. Mudah sekali buat kamu. Reflections. Nah, ini yang menarik. Ini kan Mei Juni ya. Juni, Juli, Agustus. Di sini ada kartu Imagine, Clean It Up, Seven of Crystals sama Five of Stars. Seven of Swords sama Five of Coins. Jadi, dan ada Reflections. Ini aku gabungin aja ya, karena semuanya nyambung ternyata. Ternyata kejadian ini tuh akan membutuhkan waktu sekitaran 3 bulan untuk kamu bisa ketemu intinya tuh apa. Jadi intinya gini, kamu tuh kan punya standar mengenai cinta ya, standar mengenai ekspektasi juga tentang pasangan kamu atau tentang diri kamu sendiri, tentang bagaimana kamu diperlakukan. Standar kamu bisa dibilang rada halus sih, Leo, nggak bohong, kayak nggak realistis ya, nggak realistis. Tapi ya kita kan bisa bermimpi, ya nggak masalah. Tapi sekarang batasannya tuh udah nggak wajar, udah nggak bagus gitu. Kamu menaruh ekspektasi yang tidak masuk akal untuk diberikan ke manusia gitu. Bahkan kamu tidak merefleksikan itu, kamu bahkan nggak nyaca. Kamu minta dapat pasangan yang mungkin penghasilannya 10 juta sebulan misalnya. Tapi kamu sendiri aja nggak kerja, kamu sendiri aja nggak kuliah. Gimana cara bisa dapet yang kayak gitu? Ini kan bukan kayak cerita-cerita Wattpad itu kan. Yang kayak, apa sih? Cinta tuh yang baik tuh yang setara. Ya, setara di sini bukan masalah usaha ya, tapi kayak misalnya cara pikirnya, visi misinya. Mungkin memang tidak melulu dilakukan dengan dilakukan sih, tidak melulu menggunakan patokan misalnya pendidikan, karena banyak juga kok orang-orang yang pinter, yang berakhlak juga mungkin nggak sampai setinggi S2 atau S3 gitu ya. Tapi maksudku di sini adalah kamu masih ngaca juga. Karena kamu tuh kayak menyabotase hubungan kamu sendiri, menyabotase potensi yang ada. Hanya karena kamu menggunakan standar TikTok misalnya, atau standar kayak apa sih, orang lain yang nggak realistis gitu loh. Jadi di sini aku minta untuk kamu bersih-bersih diri lagi dan get grounded, membumilah kalian. Sadari lagi realitanya seperti apa, dan hubungan yang kamu cari versi kamu seperti apa. Jangan nyamain diri kamu dengan orang lain. Standar kebahagiaan orang beda-beda. Beda banget gitu ya. Jadi aku nggak mau kamu tuh jadi menyabotase hubungan kamu sendiri. Maksudnya menyabotase adalah gini, sebenarnya contoh, kamu dengan si orang ini tuh punya hubungan koneksi yang baik, cuma hanya karena dia nggak bisa beliin kamu iPhone misalnya, kamu langsung anggap dia red flag. Nah, nggak bisa begitu kan, jadi kamu yang malah menyabotase hubungan kamu sendiri kan. Nah, itu yang mesti kamu refleksikan lagi gitu. Yang aku lihat adalah di bulan Juli Agustus kamu akan punya kesempatan untuk bersih-bersih diri itu, karena akhirnya kamu ngerasa bahwa yang bermasalah adalah kamu. Gitu ya, gitu. Itu untuk percintaannya. Sekarang kita ke kerjaannya di 4 bulan 2 ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di sini ada patience. Victory. Dan ada fifth chakra. Di sini kita punya Queen of Wands. Lalu ada Hangman. Dan ada Five of Wands. Seru nih, seru. Jadi kalau untuk di Mei Juni sih memang kamu banyak diminta untuk sabar-sabar ya. Walaupun kamu tuh punya kemampuan untuk memecat orang, atau kamu punya kemampuan untuk menyingkirkan orang, tapi kamu di sini diminta untuk bijak-bijaklah dengan powernya kamu, karena aku rasa kamu akan ada kenaikan jabatan ya, atau kenaikan fungsi nih di bulan Mei Juni nanti. Tapi memang dengan kamu posisinya lebih tinggi, bukan berarti kamu bisa menggunakan kuasa dan power kamu untuk bisa melakukan hal yang tidak perlu. Nah, kadang ego kamu tuh kayak menguasai kamu. Nah, ini semacam kayak ujian buat kamu ya dengan kartu Queen of Wands ya. Apalagi kamu Leo nih, jadi makin berapi-api banget. Jadi rentan banget untuk kamu bisa segampang itu mencat orang, segampang itu untuk marah-marah. Jadi penting banget untuk bisa belajar sabar. Karena makin tinggi posisi kamu, makin juga ujian kamu tuh tinggi dan besarnya ya, gitu. Nah, nanti
Kalau kamu bisa sabar-sabar, kamu akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa karena di Juni-Juli nanti ada victory. Jadi ada pencapaian ya. Kayak sesuatu yang kamu perjuangkan itu bisa kamu menangkan. Namun hebatnya di sini karena kamu juga lebih dewasa kan karena kejadian Mei Juni, yang kulihat adalah kemenangan ini tidak membuat kamu ngerasa lebih baik daripada yang lain. Justru malah kamu dapat pemahaman baru, kamu dapat kebijaksanaan ya. Dapat pemahaman baru gitu loh. Karena proses-proses ini kamu jadi bisa, dalam prosesnya kamu bisa mengenali diri kamu, mungkin lingkungan kamu, keluarga kamu, atau bisnis kamu itu sendiri. Dan ternyata nanti mungkin salah satu hal yang kamu pelajari adalah nggak mesti ambisius memenangkan ini itu semuanya gitu. Jadi kayak mungkin lebih milah-milih atau gimana. Ini tergantung perjalanan yang kamu ambil nanti sih. Lalu nanti masuk ke Juli Agustus ada Fifth Chakra dan Five of Wands. Ini hati-hati, jadikan antisipasi karena yang kulihat adalah kayaknya rentan banget untuk berantem lewat kata-kata ya. Kayak ada salah paham. Sebenarnya bukan salah paham sih. Ini nggak salah paham. Justru memang nggak satu paham. Lalu ya udah ngomongnya mungkin ada kasar dan jatuhnya itu ingin menang. Bukan kembali lagi ke tujuan awalnya itu apa, visi misinya apa tuh jadi lupa karena pengen memenangkan diri sendiri aja. Makanya hati-hati dengan komunikasi kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi berapi-api atau lagi marah banget, lagi nggak kontrol, penting banget untuk kamu mending menjauh, istirahat, atur nafas dulu deh. Ya, jangan lakukan atau jangan mengucapkan kata-kata yang akan kamu sesali nantinya. Gitu Leo. Terus kalau untuk advice-nya, di sini kita punya adjustments are required ya, memang dibutuhkan penyesuaian ya. Di 4 bulan ini tuh kayak mesti ketemu di tengah-tengah gitu loh. Jangan sendirian aja. Jangan sendirian, jangan maksa dia untuk ke kamu, terus kamu ke dia, pokoknya setengah-setengah lah. Dan kamu lagi-lagi dapat kartu friendship, jadi pertemanan kamu tuh masih jadi sorotan ya. Silakan minta bantuan ke teman-teman kamu, atau perhatikan teman-teman kamu mana yang memang lagi membutuhkan bantuan kamu atau kehadiran kamu. Lalu ada space. Kualitas hidup kamu itu lebih banyak kebantu dengan space atau ruang kosong untuk diri kamu sendiri ya. Jadi artinya tuh penting kok untuk me time tuh nggak mesti kamu harus selalu rame bareng sama orang-orang terus-terusan ya. Kasih diri kamu hadiah untuk bisa me time, ngabisin waktu sama diri sendiri. Lalu di sini ada paper boats, stay afloat and don't tilt too much, a lesson awaits you. Jadi di 4 bulan kedua nih, ini sama kayak kartu yang tadi tuh the sea, kayak lagi naik kapal kan? Tuh, sama nih, kayak kamu lagi ikut arusnya. Jadi katanya artinya bertahanlah, jangan tenggelam dengan hal-hal yang bikin kamu jadi nggak sadar, nggak sober. Ini aku kasih saran buat Leo di 4 bulan kedua, jangan kebanyakan mabok ya. Jadi bikin otak kamu tuh kayak ketutup gitu loh, bikin empati kamu, third eye, cakra kamu itu juga ketutup juga di situ. Jadi tetaplah kamu ngambang dan jangan kayak nengok ke belakang kelamaan karena akan ada pelajaran yang nunggu kamu nanti. Lalu kalau untuk karir keuangannya, kita dapat feast. Ini adalah saat yang baik untuk merayakan kerja keras kamu, bahkan merayakan kemenangan-kemenangan kecil ya. Kamu juga bisa expect bahwa akan ada bonus atau kenaikan gaji nanti nih di 4 bulan kedua. Bisa expect itu ya. Lalu kamu dapat take a risk, ambil resiko. Kemana nih arahnya? Ambil resiko. Ambillah resiko ke hal-hal yang memang membuat hati kamu berdebar-debar ya. Kamu ngerasa excited, sebenarnya itu ada maksudnya biar ngejar ke sana. Nah kan, spiritual connection. Tadi aku bilang tentang spiritual awakening kan, spiritual awakening di 4 bulan kedua, dan ternyata juga banyak dipicu dari percintaan kamu ya. Di sini ada spiritual connection. A relationship has connection that goes beyond this lifetime. Jadi mungkin salah satunya datang dari percintaan kamu, spiritual awakening-nya. Jadi kamu akan ngerasa connect dengan seseorang yang padahal mungkin kamu baru kenal, tapi kamu ngerasa kayak udah kenal lama banget, bahkan lebih jauh daripada kehidupan saat ini gitu.
Dan mungkin orang ini juga akan membantu kamu untuk ngalamin si spiritual awakening tadi ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke 4 bulan terakhir dari September, Oktober, November, Desember. Di sini kita punya metamorfosis. Wow, masih ada metamorfosis ternyata. Masih ada perubahan loh. Gils, aku pikir cuma di 4 bulan kedua, ternyata masih ada perubahan lagi buat kamu. Tapi perubahannya kayak tinggal ini doang deh. Kayak tinggal implementasi di ujungnya aja. Sambil kayak dapat pengingat lagi untuk stay true to yourself. Jadilah terus seperti itu. Lalu ada lagi forgiveness. Jadi yang tadi aku bilang, memang utamanya itu di 4 bulan kedua, tapi nggak berhenti di situ aja, karena di 4 bulan ketiga pun masih ada residu-residunya yang belum benar-benar tuntas ya, sepertinya. Di sini kita ada Seven of Stars. Lalu ada Seven of Cups. Perhatiin deh, 5 tambah 2, 7. 7. Ada angka 33 juga. Jadi 777 mungkin angka yang penting buat kamu ya. Itu angels numbers buat kamu di 2025. Dan ada 6. Aku pikir bakal dapat 7 juga. Jadi ada 2 angka ya yang signifikan di sini. Ada 7, 7, 7, 6, 6. Oke. Jadi di bulan September Oktober yang kulihat memang ini lebih metamorfosis di kerjaan kamu atau sesuatu karma baik yang kamu tanam dari dulu sih. Kamu pikir perbuatan baik kamu atau perbuatan-perbuatan yang memang kamu intensikan, kamu maksudkan untuk kejadian sesuatu tuh kayaknya belum kelihatan ya hasilnya. Tapi nanti di September Oktober akan kelihatan kok, akan ada perubahan. Tapi itu terjadi di balik layar gitu loh. Jadi lumayan akan mengejutkan kamu nanti. In a good way. Jadi kayak semacam dapat hadiah, kejutan istimewa gitu. Yang kamu tahu kan ini, ternyata di balik layar, di belakang, tahu-tahu sedang dipersiapkan ini. Jadi, lagi-lagi nggak ada yang sia-sia buat kamu. Masuk ke September, Oktober, November, ada creativity sama Seven of Cups ya. Ini, apalagi buat kamu yang memang bekerja di bidang kreativitas, atau memang menuntut kamu untuk punya banyak ide dan inovasi, siap-siap aja di Oktober, November, kamu bakalan sibuk, karena pikiran kamu itu lagi connect banget ya. Seven chakranya kamu tuh. Jadi kayak, kamu tuh membutuhkan apa aja tuh langsung masuk dan langsung tercipta gitu loh. Langsung lancar banget. Kamu lagi pengen buat lagu, jadi. Kamu lagi pengen buat ini, itu, jadi. Dan itu kamu sibuk banget karena gak cuma satu hal yang kamu kerjakan. Karena orang-orang sekitar kamu dan mungkin bos kamu bisa melihat kamu yang multitasker dan bisa tetap produktif seperti itu. Jadi kayaknya kamu bakal dapat pekerjaan tambahan dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan semua tuh sinkron. Jadi gak ada yang kayak pekerjaan dengan fungsi yang terpisah gitu ya. Sedangkan nanti di November Desember di sini ada forgiveness dan Six of Wands. Ini bagus banget. Jadi mungkin ada hal-hal dalam hidup kamu yang selama ini kamu sulit banget untuk memaafkan. Namun nanti di November Desember benar-benar bisa kamu lepas dan kamu ngerasa kamu tuh bisa ngalahin diri kamu sendiri, ngalahin versi diri kamu yang lama yang memberatkan kamu untuk maju ke depan. Jadi ini luar biasa pencapaian kamu ya. Kamu ngerasa ada di puncak gunung dan kamu ngerasa bangga sama diri kamu sendiri gitu loh. Karena akhirnya kamu bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu gitu. Sedangkan di sini kita dapat 7, banyak banget kartunya ya dari Tilly Fortune Cards. Di sini ada staff, you will be taken care of in the difficult times. Gak usah khawatir, 4 bulan terakhir pun kamu masih dapat perlindungan dari semesta. Masa-masa sulit kamu juga akan selalu kayak dapat pertolongan gitu ya. Lalu ada skills, keep your life in balance. Ini sebagai reminder, silakan atur-atur waktunya kamu. Silakan atur supaya selalu seimbang ya aspek-aspek kehidupan kamu nih. Lalu ada ring, a marriage will take place, either romantic or business. Jadi 4 bulan terakhir nanti ada akan cincin ya. Cincin ini ngomongin tentang komitmen antara di romantisnya kamu atau artinya ada pernikahan, atau bisa juga di bisnis ada kesepakatan yang sifatnya kayak mengikat dan jangka panjang dan sama-sama ingin menyembuhkan atau membesarkan usaha tadi. Lalu the vulture, depression, anxiety, where that someone is against you. Aku rasa ini nyambung di bagian forgiveness sih. Kayak
banyak melibatkan tadi ya depresi kamu juga, kekhawatiran kamu juga gitu. Ngerasa bahwa ketika kamu sudah memaafkan, apakah akan ada kebaikan yang datang atau malah nyiksa kamu doang gitu. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu ya. Lalu ada Bowl, plenty of material things, nggak usah khawatir. Kalau kamu tentang harta material ya, harta materialnya itu kamu penuh banget, nggak kekurangan apapun. Lalu ada Bow, you are highly thought of. Yang tadi ku bilang nih, kamu dengan kemampuan kamu ini bikin kamu jadi makin dapat respect dan rekognisi ya dari orang-orang sekitar kamu. Dan ada Egg, success assured with good plans and hard work. Kamu dapat si telur emas ini. Jadi ini tuh semacam kayak konfirmasi kamu dijamin kesuksesannya. Dan itu hanya akan terjadi dengan rencana yang matang dan kerja keras. Tetap rezekinya atau golden egg-nya tadi itu ada selama kamu merencanakan semuanya dengan baik, dengan perencanaan dan kerja keras juga. Jadi bukan yang tahu-tahu muncul dari langit ya. Begitu. Untuk generalnya. Sekarang kita mau masuk ke percintaan kamu. Sorry. Percintaan kamu ya di 4 bulan terakhir, September, Oktober, November, Desember, Leo. Di sini kita punya To the Sea. Lalu kita punya Yin. Lalu kita ada Serendipity. Ini 2 kartu yang sama yang keluar lagi. Oke. Untuk percintaan kamu di September, Oktober cenderung kayak pasrah kamu ya. Pasrah dalam arti itu kayak nggak banyak yang kamu pikirkan dan kamu ngerasa you are at the safe hand. Artinya kamu ada di tangan yang tepat gitu. You are with someone. Kamu akan sama seseorang yang bisa bikin kamu fokus ke diri sendiri tanpa mengkhawatirkan hubungan itu secara berlebihan. Jadi hubungannya tuh dewasa ya jatuhnya ya. Hubungannya dewasa, yes, betul, dengan kartu The World kamu ngerasa udah lengkap banget dengan pasangan yang kamu punya nanti. Kamu makin ngerasa mantep dan ngerasa bahwa ini yang kamu cari, ini adalah jodoh kamu, tidak kekurangan apapun. Sedangkan buat yang jomblo sih, aku ngerasa kamu nggak terburu-buru untuk mencari pasangan, tidak terburu-buru untuk tidak ketakutan ya. Kamu cenderung ngerasa cukup puas dengan apa yang kamu punya dan kamu yakin bahwa apa yang menjadi milik kamu tuh tidak akan melewatkan kamu. Itu yang kurasain. Dan ini nyambung sampai ke Oktober, November. Karena dengan ngandung kartu Yin, ini sama energinya kamu seperti di awal tahun ya. Dimana kamu ngerasa kalau ya kamu nggak akan kehilangan kesempatan kamu. Kamu nggak akan kehilangan tidak akan kehilangan si pasangan kamu tadi. Sama pesan yang tadi ku bilang. Kamu tidak akan melewatkan apa yang memang menjadi milik kamu gitu. Yang kulihat sih kamu lebih cenderung pasif dan tergantung sama pasangan kamu atau orang-orang sekitar kamu ya. Ketika ngomongin hal-hal yang berkaitan sama hubungan kamu. Dan dengan kartu The Sun di sini aku juga ngerasa bahwa ini adalah jalan ninja kalian gitu. Ini adalah jalan ninja kalian. Jadi artinya kamu tahu kamu tuh terang banget dan kamu tahu untuk menarik orang-orang ini kamu nggak harus petakilan dengan gaya yang lebay gitu. Aku ngerasa kamu dengan diam aja orang juga udah ngeliat kamu tuh auranya terang banget gitu. Yang aku lihat nih dari Oktober November kamu bakal narik banyak orang, tapi kamu narik doang, nggak kamu apa-apain gitu. Dan sebenarnya kamu juga nggak niat, tapi ya tahu-tahu ya kamu tetap magnet buat orang-orang ini gitu. Dan kalau misalnya kamu lagi memanifestasikan pasangan kamu kriteria seperti apa, atau mungkin ada spesifik orang yang sedang kamu manifestasikan, ini adalah saat yang baik ya di November Desember nanti. Dan ini memang langsung termanifestasikan di November Desember karena ada serendipity. Ngomongin tentang keberuntungan, ada Ace of Crystals. Mungkin kamu mengharapkan adanya komunikasi dengan seseorang yang selama ini kamu doakan, itu akan terjadi di November Desember. Yang tadinya mungkin akan adanya omongan atau topik yang belum tersampaikan, tahu-tahu dibahas sama dia duluan. Yang aku lihat sih percintaan kamu jauh lebih straight to the point ya di akhir tahun 2025 nih. Lebih langsung nggak pakai basa-basi gitu. Apa yang kamu cari langsung dihadirkan, apa yang kamu pikirkan juga langsung diomongin sama si pasangan kamu atau orang-orang sekitar kamu tadi sih. Jadi kayak bener-bener sifatnya tuh to the point, direct, gak banyak basa-basinya lah intinya.
Lalu ada loyal di sini, ada affectionate. Kalau percintaan atau romansa kamu sebenarnya nggak ada masalah ya. Affectionate juga di sini yang udah punya pasangan atau memang lagi mencari-cari dan lagi coba sana coba sini. Kamu tetap bisa kok lovey-dovey, tetap bisa passionate, kayak pamer-pamer percintaan juga bisa banget. Bahkan tadi yang aku bilang di Oktober November, walaupun kamu nggak nyari, tapi kamu tuh bisa pamer kalau kamu tuh jadi pusat tata surya gitu loh. Dan kamu masih akan dikelilingi dengan orang-orang yang atau fans-fans yang setia sama kamu, padahal kamu nggak apa-apain, nggak kamu respons. Dan nggak kaget kalau misalnya mood kamu untuk lebih menye-menye lebih kuat sebenarnya, cuman kamu akan diem, nggak minta terang-terangan, namun nanti akan disambut dengan baik sama pasangan kamu sih yang aku lihat ya gitu. Sekarang kita ke karir keuangannya di 4 bulan terakhir. Di 4 bulan terakhir ya, kita punya ada envy, lalu kita ada all tied up, dan kita ada fifth chakra. Di sini ada five of cups. Mungkin ada rasa kecewa nih dari kamu. Lalu ada the hangman lagi. Dan ada kartu the tower. Wow. Kenapa nih the tower sama the hermit? Oke. Jadi di September, Oktober, aku rasa akan ada kekecewaan dari kamu ya. Kayak kamu sudah perform dengan sangat baik, tapi belum dapat rewards yang sesuai. Bahkan orang lain yang mungkin kerja nggak sekeras kamu, itu malah dapat rewards yang berlebihan. Dan ini bikin kamu kecewa, nggak bohong. Ekspektasi kamu tinggi, terus nggak tercapai, dan ini bikin kamu super kecewa. Atau bisa juga kamu diiriin sama orang yang kamu anggap sebagai orang yang ngerti kamu banget. Lagi-lagi kamu kalah dengan ekspektasi kamu. Lalu nanti kan ini September, Oktober ya. Di Oktober, November di sini ada hangman sama all tied up. Ini kamu masih sibuk dengan tanggung jawab kamu, tapi kamu udah lumayan gak happy ya karena kejadian di sini. Tapi berita baiknya adalah kamu tuh bisa memaknai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun kamu ada rasa terpaksa di sini, tapi kamu dapat pemahaman baru lagi mengenai pekerjaan kamu dan mengenai diri kamu di sini atau dengan orang-orang sekitar kamu yang berhubungan sama si bisnis dan si kerjaan tadi gitu. Jadi nggak sedih-sedih banget karena kamu dapat pelajaran di situ. Dan akhirnya nanti di akhir tahun di November Desember di sini kita punya fifth chakra dengan the tower sama the hermit. Nah ini lagi-lagi entah mengapa selalu ya di bulan keempat dari tadi itu 4 bulan kedua terus 4 bulan ketiga dia lagi. Jadi ini hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan karena lagi-lagi cenderung kamu bisa impulsif keluar kata-kata yang lagi diem tahu-tahu mau marah-marah. Atau tadinya baik-baik mulutnya tahu-tahu berkata kasar, dan ini bikin kamu malah jadi menyesali dan mungkin disingkirkan atau dikucilkan sama lingkungan kamu. Itu hati-hati banget deh. Karena image yang kamu jaga jadi rusak gara-gara ucapan kamu. Hati-hati untuk tidak terlibat dengan drama atau gosip-gosip yang nggak penting ya. Tuh lagi-lagi komunikasi. Iya, hati-hati. Baik-baik pilih circle-nya, baik-baik menyebarkan informasi lah. Dengan trust gini, mungkin kamu tidak bisa ekspektasi untuk dapat kebenarannya atau kejujuran dari orang lain, tapi kamu bisa ekspektasi itu dari diri kamu sendiri gitu. Ya. Integrasi kamu juga diuji di sini di 4 bulan terakhir. Oke, kita ke advice buat kamu di 4 bulan terakhir ya, dari September, Oktober, November, Desember. Di sini kita punya a new romantic cycle begins, akan ada awal yang baru berkaitan sama percintaan kamu ya. Entah dengan orang yang sama atau orang yang baru, akan ada siklus baru dan kali ini kondisinya seimbang. Jadi nggak memberatkan salah satu pihak. Lalu di sini kita ada self esteem. Nah, ini ngomong tentang rasa percaya diri. Nah, ini nyentuh ke pekerjaan tadi ya. Kamu tuh punya kelebihan yang tidak sama dengan orang lain dan fungsinya pun juga jauh berbeda di sini. Lalu kita punya love,
Kamu boleh mencintai orang lain, kamu boleh mencintai mereka dengan penuh, dengan sepenuh hati. Tapi pastikan kamu juga mencintai diri kamu dulu dengan sepenuh hati juga. Oke? Lalu untuk karir dan keuangan kita ada adulting, ngomong tentang bagaimana kamu sekarang jadi orang dewasa ya. Jadi mungkin kamu akan dapat tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya. Berasa lebih tua lagi sih. Dan mungkin yang tadinya kamu cuma punya atasan, sekarang kamu akan punya bawahan dan berasa banget kamu ya bertanggung jawab sama mereka juga. Lalu ada sama berries. Ini artinya jangan terburu-buru untuk memetik buah ya. Bagaimanapun buah yang paling enak adalah kalau yang matang di pohon kan. Jadi artinya jangan memburu-burui atau ya jangan buru-buruin proses diri kamu untuk belajar, juga proses orang lain untuk belajar ya. Lalu ada boundaries. Di 4 bulan terakhir kamu akan belajar mengenai boundaries. Nah ini berhubungan sama ini juga nih. Boundaries kamu atau batasan kamu tuh sejauh mana sih? Entah di karir kamu, percintaan kamu. Jangan terburu-buru untuk langsung loncat ke hubungan. Biarkan semuanya terbukti sendiri, fakta-faktanya kebuka sendiri. Juga jangan langsung berkesimpulan, membuat keputusan berkaitan sama si tadi pekerjaan kamu. Kalau memang sudah diperhitungkan bahwa butuh sekian lama waktu ya jangan. Tapi lagi-lagi tergantung kebutuhan ya, kamu yang bisa menilai. Intinya adalah hati-hati, jangan selalu gini, hati-hati dalam membuat keputusan karena sesuatu yang diburu-burin atau dipercepat nggak selalu bagus ya, gitu. Tergantung kebutuhan masing-masing. Dan untuk percintaannya, kamu dapat treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Nah, jangan lagi-lagi membandingkan pasangan kamu dengan orang lain ya. Mendingan bandingin pasangan kamu dan hubungan kamu yang saat ini mungkin dengan orang yang sama tapi versi yang dulu gitu. Kita lihat kemajuannya seperti apa, hargai usahanya, hargai progresnya seperti apa. Dan ya udah, jangan take it for granted ya hanya karena dia selalu ada buat kamu, berjuang buat kamu. Kamu sampai lupa kalau dia juga manusia dengan batasan, manusia dengan rasa sabaran terbatas juga. Jadi hargailah pasangan kamu dengan sebaik mungkin. Bikin dia ngerasa dicintai, bikin dia ngerasa bahagia, bikin ngerasa dia spesial. Begitu juga dan sebaliknya ya, mungkin kamu bisa komunikasikan itu dengan pasangan kamu juga. Gitu. Oke. Tahu-tahu kita udah sejam ya. I know you love this video. Aku tahu kamu suka video ini, makanya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga jangan skip iklannya ya, karena itu ngaruh banget buat aku. Makasih yang nggak skip iklannya. Buat kalian apa yang dibacain 2025 kayak gimana, persis kayak gini, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @dextratarot. Di sini aku akan jelasin, kamu bisa dapat apa aja untuk bacain 2025 kalian. Di luar itu bisa kok nanya macam-macam ya, tergantung kamu maunya apa. Terus, I think that's all from me. Jangan lupa nyalain loncengnya juga, karena setelah ini aku akan bacain video selanjutnya tuh ngomongin tentang kebaikan apa yang akan kamu punya di tiap bulannya. Jadi juga akan jadi video yang panjang juga, tapi mungkin nggak sepanjang ini ya. Dan I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. Jangan lupa follow Instagram, TikTokku juga. Thank you for... tadi udah bilang ya. Thank you for letting me read for you. See you next videos. Bye Leo, stay safe. Enjoy 2025 ya. Ini tahun yang luar biasa, super istimewa buat kamu.